Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Goyim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar antum semuanya? Ya. Alhamdulillah hari ini kita meluncur ke kediaman Haji Muhammad Mursalin ya. Beliau ini adalah ketua KISDI ya. Mungkin sahabat UIM khususnya generasi milenial ini belum tahu terkait dengan KISDI itu apa. Maka insya Allah hari ini kita akan mengenalkan KISDI ke sahabat UIM semuanya dan terkait dengan kabar dunia Islam ya, terkait dengan pembangunan museum Holocaust ya di Manado atau di Sulawesi. Nah, insya Allah kita akan bahas hari ini di kediaman Haji Muhammad Mursalin. Baik sahabat UIM, kita sapa Haji Muhammad Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali Pak Indra bisa berkunjung ke rumah. Baik, sahabat UIM, ini Pak Haji Mursalin ini adalah ketua KISDI hari ini ya. KISDI itu singkatan atau kepanjangannya adalah Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Kalau kita lihat dulu mungkin generasi-generasi saya banyak menyimak terkait dengan berita-berita KISDI ya, melakukan pembelaan terhadap Palestina, Al-Aqsa maupun pembelaan terhadap dunia Islam di berbagai ya belahan dunia Islam. Nah, sahabat UIM, generasi milenial khususnya nih yang belum mengetahui terkait dengan KISDI, maka hari ini kita ya insya Allah sapa bagaimana KISDI hari ini kabarnya. Alhamdulillah, memang kita baru mulai siap-siap karena kita dapat amanah ini dari almarhum Bapak Kiai Rasid Abdullah Syafi'i yang Masya Allah, Allah sudah panggil beliau. Beliau dulu ditunjuk langsung oleh Bapak kita Pak Muhammad Nasir untuk dilantik menjadi ketua KISDI. Setelah berjalan sekian lama, beliau menunjuk untuk pelaksana harian orang yang sangat tepat sekali, yang sangat terkenal kita, Bapak Ahmad Sumargono. Bang Gogon ya? Bang Gogon. Luar biasa. Indonesia sangat terkenal sekali di luar, terutama di negeri-negeri Islam, karena kepeduliannya terhadap umat Islam yang sengsara di mana-mana. Dan beliau tampil pas sekali untuk mewakili Indonesia. Nah, alhamdulillah qadarullah, beliau sudah menyelesaikan dengan baik sekali itu. Cuma memang sempat terhenti karena kita dengan situasi politik pada saat itu. Dan sampai akhirnya beliau meninggal. Nah, sekarang saya mendapat amanah itu dari Bapak Kiai Rasid untuk melaksanakan kegiatan apa yang dilakukan KISDI pada zaman dahulu. Itu tidak mudah karena orang punya kapasitas masing-masing. Tapi insya Allah dengan apa adanya kita akan mengharap partisipasi dari seluruh umat untuk bagaimana kita menghadapi umat Islam yang sedang tertindas di mana-mana. Betul, ini sahabat UIM, KISDI ini kan sudah cukup tua kalau dilihat umur ya. Dari 1984 diresmikan kalau nggak salah sama Pak Muhammad Nasir, Bapak Bangsa lah ya. Kita tokoh Islam, tokoh pejuang bangsa ini, Pak Muhammad Nasir pada 1984 meresmikan KISDI, tentunya dengan gerakannya pada waktu itu Bang Gogon lah ya, Pak Abdullah Sumargono ya. Maka ini KISDI ini populer lah ya, mengangkat nama dan citra Indonesia di berbagai belahan dunia karena keberpihakan, taruhlah diplomasinya membela ya masyarakat atau kaum muslimin di berbagai penjuru negara. Nah, hari ini kan Kiai Abdullah Rasid Abdullah Syafi'i sudah wafat dan meninggalkan kita. Kemudian Bang Gogon juga sudah meninggalkan kita, ya kan? Hari ini Pak Haji Muhammad Mursalin taruhlah generasi ketiga setelah kedua tokoh berikutnya ya, setelah tokoh yang sudah meninggal ini. Lalu apa yang hari ini menjadi taruhlah yang akan menjadi pola kerja atau program daripada KISDI itu?
Silakan. Pertama, kita sudah beberapa kali konsolidasi terhadap tokoh-tokoh yang sebelumnya juga turut menyaksikan hadirnya KISDI. Baik. Ada sekarang ini Ketua Dewan Dakwah Bapak Pak Adian Husaini. Pak Adian, Dr. Adian Husaini. Ada Dr. Nasirul Haq, Ketua Hidayatullah. Baik. Ada Kiai Ketua Partai Masumi, dakwah Masumi. Kayak Khalil Ridwan. Kok sih, Masya Allah. Kayak Khalil Ridwan. Ayahanda, kayak di Khalil Ridwan. Dan termasuk Ustadz Muhammad Al-Khotot juga menjadi sahabat dari Bang Gogon. Betul. Itu saya konsultasi sama mereka dan langsung memang masuk pada persoalan-persoalan yang ada. Baik. Nah, apa yang hari ini menjadi program ya, Pak? Ya, sebenarnya kemarin kita sudah mulai bangkit lagi awal pada saat Israel menyerbu lagi Gaza dengan tiba-tiba. Nah, kemudian ada sempat terjadi Rohingya, kasus bangkit lagi, apalagi sekarang ada Uighur dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian kita. Nah, cuma yang paling berat ini adalah memang Yahudi ya. Ya, di Israel itu memang selalu mengganggu dan menganiaya umat yang di tengah-tengah di negeri-negeri Arab misalnya. Itu yang menjadi concern karena Indonesia ini adalah umat Islam yang terbesar yang toleransinya selama ini juga dikenal. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa ini berbahaya sekali itu keadaan umat dan keadaan rakyat Indonesia pada umumnya. Ya, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan Yahudi gitu ya. Ini kan baru-baru ini ya. Baru-baru ini kan di Indonesia ini diresmikan lah terkait dengan museum Yahudi ya, museum Holocaust ya, seperti itu, dengan menisbatkan atau mengambil nama museum Holocaust itu terkait dengan konon katanya pembantaian orang-orang Yahudi oleh Nazi oleh Hitler seperti itu. Entah benar atau tidak. Ya, itu bagaimana pendapat Pak Mursalin terkait dengan pendirian museum Holocaust tersebut? Ini pendirian museum ini bukan hal biasa ini, yang sangat berbahaya sekali. Menusuk orang Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya diam-diam dari belakang. Mengapa saya katakan seperti itu? Yahudi ini ditolak oleh seluruh dunia sebagai negara penjajah ya. Dan penjajahan yang paling berat ya, yang itu menjadi melebihi hak asasi gitu ya, yaitu terhadap Palestina. Palestina itu dulu dipaksa oleh penguasa-penguasa dahulu ya, untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang Yahudi ini sedikit di tanah Palestina, dan itu dipaksa ya, dengan alasan mereka sedang diusir oleh Hitler, jadi oleh Nazi, Hitler, Jerman di zaman Nazi. Jadi, tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Tetapi yang terkenal adalah perkataan Nazi itu, perkataan Hitler mengatakan bahwa ini orang-orang Yahudi ini sangat berbahaya untuk dunia, sehingga harus dihabisin semua. Jadi boleh dikatakan hampir sekian 70% itu sudah dihabisin. Yang ada itu cuma sisa-sisanya. Dititipkan di situ, dan memang betul apa yang dikatakan Hitler yang kita kenal di bumi Palestina. Di bumi Palestina. Oh, baik. Kita kenal Hitler itu begitu kejam, tapi dia tahu sekali berbahayanya. Yang mana yang lebih kejam, lebih bahaya gitu. Nah, artinya begitu diberi tumpangan, singkat cerita sekarang sudah menguasai, bahkan mengusir, ya, sudah menumpang, mengusir, membunuh orang-orang Palestina. Dan itu kita wajib, apalagi orang Indonesia, kita tahu undang-undang kita itu adalah mengusir penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Baik. Jadi tahu-tahu dia mendirikan museum di tengah-tengah orang Indonesia yang selalu menolak atas kegiatan Zionis, ya. Dan lucunya penguasa sekarang ini diam saja gitu. Tidak bersikap terhadap penjajahan seperti itu dan tidak mempunyai nurani terhadap rakyat Indonesia yang tahu-tahu membiarkan museum yang menurut saya penuh fitnah
Mengapa penuh fitnah? Dia kan seolah-olah minta belas kasih sayang. Baik. Dia diusir, dihinakan. Gitu. Padahal mereka sendiri melakukan penghinaan dan pengusiran dan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Ini sudah tepat Indonesia menyatakan perang terhadap penjajahan di dunia. Nah, tahu-tahu kalau memberikan ini sebenarnya bisa berakibat seolah-olah penguasa sekarang ini sudah tidak peduli terhadap rakyat Palestina ataupun terhadap umat Islam terhadap menerimanya penjajah atau bersikap terhadap penjajahan ini. Padahal sikap bangsa ini melalui Menlu-nya itu Indonesia kan sudah jelas tuh. Dia mengakui Palestina dan tidak mengakui Israel lah sebagai bangsa Yahudi. Cuma anehnya ini justru museum itu diberikan restu, artinya seolah-olah dia Indonesia ini bermuka dua lah gitu. Sepakat atau tidak Indonesia bermuka dua ini gitu ya? Saya menebak mungkin ada misal husnudonnya saja ya. Mungkin beban yang sangat berat ya. Negeri ini ada apa gitu. Tapi bisa juga memang ada dualisme atau ada hal yang aneh terhadap menjaga Indonesia. Yang anyar sekarang ini adalah tahu-tahu mengugulkan undang-undang IKN, ya, yang orang bercuriga ini tentu ulah oligarki, bukan ulah negeri kita yang sudah sangat punya beban, kemudian mau mempercepat itu sama halnya. Berarti kalau seolah membiarkan penjajahan dari China, membiarkan Yahudi masuk, saya kira ini pada saatnya memang harus para tokoh ya, para tokoh di negeri ini harus bersikap. Ini hal yang luar biasa tadi saya katakan. Ya, artinya pembangunan museum Holocaust ini yang dibangun oleh orang-orang Yahudi di Manado itu menggambarkan seolah-olah menggambarkan mereka tertindas lah gitu ya. Dengan sejarah pembunuhan yang dilakukan oleh Hitler melalui Nazinya gitu ya. Terus kemudian mereka bikin museum. Tapi di sisi lain mereka membunuh rakyat Palestina itu setiap hari gitu ya. Kalau misalkan ketika kita lihat itu misalkan pas Benyamin Netanyahu saja data itu menunjukkan ketika pemerintahannya aja ya itu 3.500. Nah, kalau hari ini sejak Israel berkuasa di Palestina itu ya mungkin jutaan lebih dari kaum muslimin terbunuh. Nah, ini seolah-olah Yahudi ini memerankan peran itu. Nah, pendapat Pak Mursalin bagaimana terkait itu? Hampir 2 bulan ya di Gaza. Dan saya melihat langsung. Pernah ke Gaza ya? Ya, saya sama Dr. Yose Rizal. Aksi misi kemanusiaan. Baik. Saya melihat sekali bagaimana kekejaman yang sangat luar biasa yang di luar aturan-aturan peperangan internasional yang diatur. Misalnya apa yang diserbu oleh Israel yang sangat berbatasan dengan Gaza, yang dia seolah latihan pesawat tempur itu cuma latihan biasa, tapi sambil tetap menjatuhkan bom-bom di situ. Dan yang dibom itu adalah pasar-pasar, saluran air, listrik, air kotor, air bersih semua. Kita masuk sana tuh bau sekali gitu. Jadi memang mereka ingin membunuh pelan-pelan. Jadi dijadikanlah Gaza itu menjadi penjara besar ya. Jadi fasilitasnya yang dihancurkan. Jadi supaya orang tidak bertahan hidup dan sebagainya. Nah, itu padahal Palestina itu tinggal Gaza saja. Gaza itu ukurannya tuh nggak lebih besar dari Bogor. Kapan Om Lim ke sana? Saya 2 kali berapa? Tahun pertama tahun 2009 kalau tidak salah ya. Nah, yang lucu sekarang ini mereka itu ingin menghilangkan sejarah bahwa mereka melakukan kekejaman. Kemarin di Jerman ada satu lomba karikatur, lomba kesenian itu ya. Ada pemenangnya itu menggambarkan sebuah lukisan. Ada Palestina digambarkan seperti sebuah tempat tidur yang besar begitu, dan ada anjing meringkuk di bawahnya. Digambarkan anjing ini adalah Israel. Tapi setelah mendapat boleh tumpangan kalau nggak salah tahun 67 atau berapa itu, dia ada di atas tempat tidur meringkuk kecil gitu. Terus tahun sekian tahu-tahu dia sudah menguasai tempat tidur itu dan tinggal orang Palestina berada di ujung. Karikatur ini dianggap dunia itu sangat indah, mewakili kejadian hari hanya ini. Karikatur itu mereka protes kepada pemerintahan Jerman untuk menghapuskan atau menghilangkan
karena mereka merasa terhina. Ya, nah, jadi padahal itu kondisi sebenarnya, menggambarkan kondisi sebenarnya. Inilah yang sedang mereka lakukan, walaupun nampaknya sudah ada keputusan internasional tentang penjajahan mereka, tapi dia tetap melakukan ini. Ini yang sangat mungkin dibayangkan oleh Hitler dulu. Ini berbahayanya orang ini. Ya. Jadi Pak Mursalin tahulah sendirilah bagaimana karakter bangsa Yahudi di Israel itu ya. Artinya menjadi saksi lah ya, bagaimana kebiadaban ya mereka melakukan membunuh secara perlahan maupun terang-terangan lah kalau terhadap rakyat Palestina itu ya. Nah ini mungkin sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting nih ya. Kita terkadang hanya menyimak dari berita-berita media saja terkait dengan kekejaman orang-orang bangsa Yahudi di orang-orang Israel di Palestina ini. Hari ini kita mendapatkan saksi hidup ini bagaimana orang-orang Yahudi itu membunuh rakyat Palestina secara terang-terangan maupun secara perlahan-perlahan. Artinya memang kebencian terhadap bangsa Palestina yang dilakukan oleh Yahudi itu mendarah daging lah gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Indonesia hari ini lah, taruhlah misalkan seperti itu ya. Apa yang menjadi target Yahudi ini ketika misalkan taruhlah hari ini berhasil mendirikan Museum Holocaust. Pak Mursalin ini melihatnya bagaimana ini ke depan Yahudi, peranan Yahudi di Indonesia ini? Atau memang sisi karakter Yahudi yaitu menjajah itu memang hari ini taruhlah misalkan diterapkan bangsa lain di Indonesia? Saya dengan kejadian-kejadian ataupun yang saya alami sendiri, jadi sangat mudah nampaknya memahami. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Qul innal hudallahu wal huda wala ini tabatu ba'da ladzi ja'aka minal ilmi mi wali wal nasir. Jadi betul-betul orang-orang Yahudi itu memang berkarakter, dia tidak akan berhenti kepada manusia sampai orang itu mengikuti menjadi kacungnya dia. Jadi itu yang sebenarnya keuletan, kegigihan mereka. Seolah-olah dia itu akan menantang Tuhan, tidak terima terhadap keputusan Allah pada saat menurunkan Nabi bukan dari golongan mereka, dan itu mereka mengajak seluruh manusia untuk memusuhi Allah berbondong-bondong. Jadi itu tidak akan berubah, dikatakan Allah tidak akan berubah. Nah, maka itu menjadi sifat seolah-olah sampai akhirnya baik orang Nasrani atau orang Yahudi di dalam Al-Quran itu mereka itu tahu kebenaran, tetapi tidak mengikuti. Tidak mau mengikuti. Dia ingin mengajak semua manusia itu biar menantang Allah, dan kalau masuk nggak ada yang rela kalau ada orang Islam masuk surga kan. Jadi mereka mengajak ayo neraka lah kasarnya itu. Atau dengan kata-kata orang yang jahat menurut saya, tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Jadi dia mau mengajak orang harus seperti sama kita. Jadi dan dia mengajak menentang Allah. Jadi itu berbahayanya Yahudi itu, dan tidak mungkin kita sampai kapanpun akan bertoleransi karena dia tidak akan melawan berubah. Ya, baik. Nah, ini kan jadi Yahudi kelihatan sekarang peranannya nancep nih di Indonesia ya. Melalui pendirian museum tersebut. Ya mungkin tadilah awalnya dikasih sedikit, lama-lama jadi bukit lah gitu. Hari ini dikasih pendirian museum, nggak tahu ke depan mau jadi apa Indonesia seperti itu. Nah, sekarang kan ini mendapat penolakan lah ya dari umat Islam terkait dengan pendirian museum itu. MUI baik setempat maupun MUI pusat sudah memberikan sikap lah terkait dengan pendirian museum Holocaust tersebut. Nah, KISDI ini bagaimana hari ini menyikapi, apakah KISDI akan menempuh langkah seperti apa untuk terkait dengan pendirian museum Holocaust Yahudi ini? Silakan. Memang yang paling target utama saya ini adalah mengajak solidaritas seluruh umat, seluruh tokoh bahwa hal ini adalah hal berbahaya. Dan ini akan berawal dari keributan nanti di Minahasa. Umat Islam akan terganggu, mulai terus menciptakan keributan itu, dan itu bisa membesar, dan itu berbahaya bagi Indonesia. Maka ini bukan saja sekedar protes-protes. Saya kira memang harus kita berikan ultimatum juga itu kepada DPR itu yang selalu nanti akan mengambil keputusan hukum.
DPR ini sebenarnya mewakili siapa? Ya, dalam kasus IKN misalnya, dia mewakili oligarki atau mewakili rakyat? Kalau mewakili rakyat, sudahkah anggota DPR itu berkonsultasi pada masyarakat untuk memutuskan tentang itu? Termasuk hal yang masalah museum ini. Ini bukan hal sepele. Kalau kita diamkan sikap ini, ya memang pintu kehancuran untuk kita dari sisi itu, belum yang lain-lain. Jadi mereka memang ingin menjadikan Indonesia ini menjadi bancaan. Kita harus tetap sadar, ya, mayoritas umat ini adalah umat Islam, dan tanggung jawab kita kepada negeri kita ini, ya, tanggung jawab terhadap para pahlawan-pahlawan kita udah mempersembahkan seperti ini dengan mudahnya, dicapik-capik seperti kayak gitu. Ini yang harus kita bangkitkan giroh dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, sahabat UIM. Namun ternyata memang taruhlah sebagian tokoh itu mengatakan sikapnya itu itu kan baru museum atau itu kan museum saja lah, masih kecil, dampaknya sangat kecil gitu kan, nggak usah diperbesar-besarkan. Nah, bagaimana Kisdi menilai hal tersebut, Pak Mursalin? Itulah cara-cara mereka. Rakyat Indonesia, terutama umat Islam, harus sudah mulai tahu cara-cara mereka itu menyepelekan, menyepelekan. Bahkan yang lebih berbahaya sekali ini, bila sesuatu kekuasaan ini mau melakukan sesuatu, undang-undangnya seperti ini, rubah dulu undang-undang dan sebagainya. Itu cara-cara yang kita sudah tidak boleh ditipu lagi, karena ini menyangkut keamanan kita semua. Jadi memang tidak cukup kita ini sekarang ini hanya dengan ibadah-ibadah mahdhah, yang sebenarnya ibadah-ibadah aktivitas personal itu sebenarnya dalam rangka mempersiapkan apa yang harus menjadi diperjuangkan. Nah, kalau tidak, ya kita lihat para sejarah pejuang sahabat Nabi itu memang kemuliaan hidupnya memang tidak mungkin kemudian hanya berzikir di dalam masjid. Ini yang harus disadarkan. Negeri kita dalam keadaan berbahaya. Jadi omongan tadi keliru lah ya. Kalau menganggap sepele terkait dengan pendirian museum itu perkara kecil lah, nggak usah diperbesarkan, nggak usah protes dan yang lain ya. Pak Mursalin nggak sependapat terkait dengan pendapat Baik, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini Kisdi mengajak kepada seluruh komponen bangsa umat Islam, khususnya tokoh-tokoh Islam, untuk kemudian bersinergi lah dalam perkara ini ya, Pak Mursalin dalam perkara untuk taruhlah menyelamatkan akidah hari ini umat Islam. Tadi dikatakan oleh Pak Mursalin ayatnya, walan tardo angka Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi Nasrani tidak akan tinggal diam sampai kita ikutlah dengan apa yang mereka lakukan. Hari ini mereka taruhlah misalkan hari inilah kita lihat hari ini mereka mendirikan museum, entah besok apalagi yang lebih besar, entah apalagi besok yang besar sama seperti orang Kristen hari ini bikin gereja di mana-mana, akhirnya muncul rumah-rumah ibadah yang ilegal tersebut. Nah sekarang kita lihat dengan akhbar dunia lain, dunia Islam yang lain, Om Lin, terkait dengan hari ini taruhlah Palestina belum membentukkan momentum lah, terus-terusan dijajah, dan kemudian Uighur terus kemudian Rohingya dan yang lain-lainnya. Kisdi melihat dan kemudian Kisdi hari ini apa yang kemudian dipikirkan oleh Kisdi untuk taruhlah keterjajahan umat Islam, dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam di Indonesia, yang kemudian kita dalam salah satu undang-undangnya menolak penjajahan di atas negeri itu kita tolak. Nah, itu bagaimana terkait dengan Kisdi ke depan? Memang kita harus cerdas menangkap keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan lemah umat Islam di seluruh dunia, memang tidak mungkin kita melawan kezaliman itu dengan melakukan perlawanan secara fisik gitu. Tetapi kita yakin bahwa banyak orang-orang yang mulai akal sehat, Islam berkembang di mana-mana. Jadi kita harus mengembangkan secara simpati seperti itu. Nah, dari sisi kekuatan seperti apa, kita tahu bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam Islam itu, Islam kemudian bangkit justru dalam keadaan keterpurukan. Betul. Nah,
kita hanya meyakini bahwa di dalam Quran surat An-Nisa 141 di ujung itu dikatakan bahwa Allah tidak pernah akan mengizinkan orang-orang kafir menguasai umat Islam kecuali kita dengan itu keyakinan yang harus kita miliki. Sehingga berjuang itu menjadi satu hal yang sangat penting. Karena Allah itu akan memperhatikan seperti itu. Kalau orang Islam sudah berhenti dari sisi itu, bagaimana Allah akan menolong? Karena sunatullahnya Allah itu menolong kita itu dengan kita berbuat, bergerak. Kalau Allah ingin menjadikan kemenangan dengan mudahnya, Allah yang bilang pun. Gitu. Itu yang harus mudah lah buat mudah. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, sehingga memang kita nampaknya orang-orang sudah pernah membayangkan bagaimana Musa pada saat kemenangan diperoleh itu justru pada saat terakhir-terakhirnya. Kekuatan tidak ada, sudah dikejar sampai ke laut, sudah mau bilang apalagi kan mereka tetap yakin dan ternyata apa yang diperintahkan oleh Allah itu, dan banyak kasus-kasus yang lain, misalnya pasukan gajah menyerang di Mekah pada saat lemah-lemahnya umat itu, siapa yang bisa memperkirakan Ka'bah kan tidak berhasil? Ternyata Allah mengirim burung ababil. Nah, keyakinan ini yang sangat diperlukan umat Islam kepada Allah pada sekarang ini. Di mana dia punya Allah gitu. Baik sahabat UIM, ya ini bincang-bincang kita hari ini dengan Haji Muhammad Mursalin terkait dengan tadi ya, terkait dengan Yahudi, terkait dengan museum ya Holocaust, ya terkait dengan ya bagaimana hari ini KISDI, karena sedikit sekali ya, atau mungkin generasi sekarang yang anak-anak muda ini belum mengetahui terkait dengan KISDI ya, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Tadi sudah dijelaskan lah ya, setidaknya oleh Pak Mursalin terkait dengan KISDI. Nah, hari ini untuk anak-anak muda lah Pak Mursalin ya. Ini generasi-generasi milenial lah yang hari ini taruhlah sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan Islam. Ya, silakan mungkin bisa apa yang mungkin oleh-oleh atau yang bisa dibekali buat generasi muda. Sangat penting sekali memang kita bangkit atau tidaknya itu tergantung pada generasi muda, dan kita bersyukur ya para senior-senior mereka berusaha membuat rumah-rumah Quran, itu memang awal yang harus dilakukan. Tetapi terpenting adalah menolak ya sihir-sihir mereka berupa handphone yang semua orang memiliki dan kita disihir melalui itu. Nah, perlu ada pembinaan dari orang tua. Harus ada ketegasan kepada anak yang mulai dari SD sampai SMP, yang ini menjadikan informasi-informasi di HP itu seperti sudah kayak tauhid. Karena dia tidak sadar bahwa kebenaran-kebenaran yang mereka anggap itu adalah informasi-informasi yang situ. Tidak disentuh lagi tentang Al-Quran seperti apa, kajian-kajian tafsir seperti apa. Ini adalah akan menjadikan kemuliaan adik-adik sekalian, kemuliaan orang tua, ya, kemuliaan keturunan kita, kalau tidak punah kita. Dan inilah ujian hidup itu sebenarnya di sini. Baik sahabat UIM, demikian bincang-bincang santai dengan Haji Muhammad Mursalin ya terkait dengan Museum Holocaust ya. Satu kata terkait dengan Museum Holocaust yang didirikan oleh Yahudi. Simpelnya tolak Museum Holocaust. Tolak Museum Holocaust yang dibangun oleh Yahudi. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang terusir. Bahkan Hitler dan Nazi-nya membunuh orang Yahudi itu karena dianggap sebagai ya kaum yang sangat berbahaya. Dan itu terbukti dengan didudukinya Palestina setelah mereka terusir dan duduk di Palestina. Dari bangsa yang kecil, dari komunitas kecil, kemudian akhirnya hari ini menjajah Palestina, membunuh rakyat Palestina. Hari ini mereka melakukan sama di Indonesia. Mereka memulai dengan sesuatu yang kecil, bikin Museum Holocaust. Kecil, tapi siapa tahu besok ke depan justru orang-orang di Indonesia ini yang kemudian tertindas, dijajah, dan bisa jadi dibunuh. Jadi sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh Yahudi, umat Islam patut waspadai, dan kita harus menolak menolak. MUI sudah menolak ya terkait dengan pendirian Museum Holocaust. Kiranya sekian dialog pagi hari ini dengan Pak Haji Muhammad Mursalin terkait dengan Museum Holocaust, terkait dengan Yahudi, Palestina dan yang lain-lainnya.
Terima kasih Pak Mursalin atas waktu ya untuk berdialog dengan UIM Channel. Insya Allah kita akan masuk segmen-segmen yang lainnya, dialog-dialog yang lainnya. Insya Allah di UIM Channel tetap semangat, tetap sehat, dan insya Allah tetap bersyukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.